warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami ingin melakukan wawancara terkait puisi Bapak yang berjudul Lelaki Tua di Simpang Raya. Oh iya. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri dulu. Saya Kesha Banti Tubi sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Nini, saya Zaskia Putrianda. Sebelah sini pokok aja ya kan. Oke, lanjut. Nah, kami sangat tertarik nih Pak untuk memahami lebih dalam inspirasi, pesan, diksi, serta proses kreatif Bapak dalam menulis puisi tersebut. Jadi yang pertama yaitu dalam puisi Bapak ini kan menggunakan diksi simpang sepi, ya kan Pak? Embun-embun, tiang besi, dan mematung memukul. Apa pertimbangan Bapak dalam memilih diksi-diksi tersebut? Biar enak jawabnya baca kan lagi puisinya. Ya kan. Jadi biar enak ya. Boleh yang ini baca, boleh yang sini baca, boleh yang sini baca. Jadi enak dia. Buat-buat aja baca nih. Bapak mumpung lagi kosong. Jangan malu-malu lah. Namanya orang sastra. Orang sastra malu. Sebenarnya saya kurang jago baca puisi. Iya. Nggak ada yang jago baca puisi. Yang penting berani. Lelaki tua di Simpang Raya. Seorang lelaki tua duduk sendiri di simpang. Tubuhnya mematung, membelenggu di titik pagi. Depan dingin embun tiang besi. Sementara lampu merah kuning hijau terus berlalu. Orang-orang masih berdiri di kamar-kamar yang memiliki lemari besi. Pada sudut-sudut tersembunyi diawasi seseorang, memerdekakan diri, memanjakan hati. Lelaki tua itu pernah membingkai kita, membangun tangga sejahtera untuk keluarga, berbagi kebahagia di dunia sejarah di surga, mencatat euforia masa depan, suaranya, menahan ucapan kosakata tentang berhamburan dan segala mobil yang tak cuan dibuka, atau duduk knalpot yang memekakkan. Rasa merdeka entah gimana, seorang lelaki tua duduk sendiri di simpang pagi. Doanya seakan-akan bisa kehilangan cahaya matahari, mengarahkan sepanjang perjalanan menuju Tuhan. Disinilah ia berdiri, hidup di perjalanan, dan hujan kehilangan. Coba bait pertama. Bait pertama, seorang lelaki tua duduk sendiri di simpang sepi. Itu bait pertama. Oh iya, panjang. Tubuhnya memandu berbuat detik-detik pagi menyimpan di embun tiang besi. Sementara lampu merah, kuning, hijau terus bergerak. Ya, ini kan kalau kita lihat itu biasanya ada pada saat suasana. Ya, pada saat itu kalau misalnya kalau di Jakarta ada orang pulang kampung atau orang pulang kampung di kota-kota lah kita bilang ya, di kota-kota. Orang pulang kampung itu kan sunyi. Yang ramai di mana itu? Di tengah kota. Di tengah. Yang ramai orang pulang kampung Jalan di sunyi. Di mana itu yang ramai? Jadi kampung, ya kan? Namanya orang pulang kampung, ya kan? Sunyi, iya kena jebak, ya kan? Nah, sementara kalau orang itu pun kalau misalnya gelandangan, kalau kita bilang gelandangan ya kan, kita bilang apalagi dia hanya bisa amen, apalagi hanya cuma bisa mengemis, dan dia biasa di simpang jalan raya. Dia berharap receh. Nah pada saat itu orang bergembira, kan orang bergembira kan? Pada suasana apakah lebaran atau apa, kan bergembira itu kan, tahun baru kan bergembira, suasana bergembira. Nah, dia cuma berharap receh saja, recehan. Dan ya itu simbol ya, recehan itu bukan berarti uang receh ya. Tentunya dia kan berharap sesuatu karena dia tugasnya meminta-minta pengemis ya. Nah nggak ada orang, ya tunjuk aja lah dia sendiri. Itulah namanya kalau dalam majaz misalnya di tengah-tengah keramaian itu kesunyian kan gitu. Jadi lampu lalu lintas itu berganti merah, kuning, hijau, nggak ada
ada juga dengan suasana yang sepi itu, nggak ada juga ya ngasih dia, memberi dia sesuatu. Nah, padahal dia mengharapkan sesuatu. Sementara itu di hari yang gembira lah kita bilang, hari yang gembira. Tapi ternyata di hari yang gembira itu dia tidak bisa menikmati gembira. Makanya lelaki di simpang raya. Raya itu kan artinya kan simbol dari kegembiraan. Raya itu kan simbol kota besar, ya kan? Nah, jadi lelaki di simpang raya. Seharusnya kalau udah di simpang raya itu kan ramai, dia mendapatkan kegembiraan, ternyata enggak. Ini hampir mirip kalau misalnya kita baca puisi orang, kalau pernah baca ya, mudah-mudahan nggak pernah. Judulnya Malam Lebaran, ya kan? Isinya bulan di atas kuburan. Iya, puisinya judulnya Malam Lebaran. Puisinya bulan di atas kuburan. Nah, kalau kita bicara sastra, makanya mindset kita harus mindset sastra. Dan sastra itu kan lebih banyak menggunakan kata-kata simbol. Malam Lebaran, maksudnya apa itu malam Lebaran? Malam itu kan identik dengan misteri. Malam itu identik dengan rahasia. Ya kan, di tengah-tengah itu pasti ada sesuatu. Lebaran itu identik dengan kegembiraan. Makanya kalau kita satukan secara sederhana, rahasia kegembiraan, rahasia bahagia. Isinya bulan. Bulan itu simbol bahagia dan letaknya tinggi. Lalu kuburan itu simbol kesedihan, simbol penderitaan, dan berada di bawah. Artinya apa kalau kita buat secara singkat pengertiannya? Misteri kebahagiaan, rahasia kebahagiaan. Jangan terlalu berlebih, jangan terlalu kelewatan kita gembiranya. Kita tetap ingat bahwa puncak dari bahagia adalah penderitaan. Semakin tinggi kita, maka semakin sakitlah jati. Nah, ya kan? Ya, hampir seluruhnya itu lelaki di simpang raya tadi sebenarnya. Ya kan? Ternyata di suasana yang gembira, dia tidak menikmati kegembiraan. Tapi kita harus pahami juga ada filosofi orang-orang sufi. Filosofi orang sufi itu apa? Yakinlah semua pasti akan berakhir. Ya kan? Ketika kau mengalami penderitaan, kalau kau sabar, maka siap-siap kau akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ketika kau bahagia, jangan berlebihan, karena kau akan mendapatkan penderitaan. Puncak tragedi adalah komedi. Ya, puncak tragedi adalah komedi. Puncak komedi adalah tragedi. Apa contohnya puncak tragedi adalah komedi? Ada mama kunti dilempar petasan, ya kan? Orang melihat kira-kira ketawa atau sedih? Dia melompat-lompat gara-gara dilempar petasan itu. Ya, secara umum orang ketawa, pasti ketawa, padahal itu adalah tragedi. Setelah itu dia keguguran, jadi sedih. Ada orang buta karena dia nggak tahu, dia nyebrang jalan yang paret lumpur itu terpleset, kepalanya nyelup ke paret, kakinya di atas. Orang ketawa, padahal itu adalah tragedi. Jadi artinya jangan berlebihan kita gembira. Dia ngekeh, ketawa ngata-ngata, terlalu lebar ketawanya, terakhir nggak tertutup mulutnya. Jadi tragedi gitu kan. Nah, itulah puncak komedi jadi tragedi, puncak tragedi jadi komedi gitu kan. Nah, itu dia. Jadi jangan berlebihan dalam hidup. Ngerti maksudnya? Oke, paham komedi. Oke, lanjut. Pak, apa yang pertama kali
hal yang Yes. Ya sebenarnya kalau kita bicara misalnya memicu dan memacu ya kan, memicu dan memacu. Saya kan saya bilang saya bilang sama kalian. Yang tak pernah sama saya itu ya. Semua. Nah, kan tak pernah saya bilang. Saya kan orangnya intro, ya kan. Saya nggak banyak cakap, saya lebih banyak ngamati. Hobi saya mengamati aja. Lalu saya nggak punya kawan saya diari. Jadi saya curhat lewat diari, lewat tulisan saya curhat. Kalau misalnya kayak gini, kalau dulu ya kalau udah kayak gini, udah bercucuran keringat saya. Lebih banyak keringatnya daripada kita makan cabai. Saking introvert negatif, takut bicara, takut cakap. Kenapa? Pikiran kita itu takut salah. Ternyata saya dapat kesimpulan jangan pernah takut salah. Yang nggak boleh itu sengaja berbuat salah. Nah dulu karena itu tadi, karena saya nggak punya kawan kan, cari kawan salah satunya ada yang ngajak saya ikut aja, ada yang ngajak saya ikut aja. Terakhir ada kawan, ada tetangga saya, bapaknya itu buta, bapaknya tunanetra. Pas malam lebaran itu memang ya kan, pas malam lebaran. Nah, diajak saya. Karena diajak saya, ya itulah. Karena nggak ngerti kan. Namanya anak-anak ikut aja. Memalukan atau memilukan nggak tahu, ikut aja. Tapi begitu dicari tempat, apa ini? Kok duduknya di sini gitu kan? Awak pikir tak duduknya di rumah makan atau duduknya tempat saudara ya kan? Karena nggak tahu tadi, rupanya bapaknya terpindah kan gitu kan? Nah dulu situ di simpang jalan. Dan itu memang waktu hari lebaran gitu kira-kira gitu kan, mau lupa apa. Kalau nggak salah itu 10 hari kan biasanya sunyi gitu kan? Udah pada pulang kampung, nggak ada yang datang, nggak ada yang datang. Sementara dia berharap kan, ya kan? Berharap kan ada. Nah, jadi nempellah ingatan itu, ya kan? Jadi diendapkan. Dan pas hari raya gitu juga, ikut juga saya. Orang sholat itu, jadi awak di sampingnya. Nggak dapat juga, padahal lalu lalang aja. Terakhir saya acting. Actingnya gimana? Saya naikkan bahu saya angkat tangan saya, terus gini. Ada pula yang ngasih. Oh, banyak pula yang ngasih. Iya. Kalau gitu kali. Iya, sampai ngangkat-ngangkat kaki. Iya. Kan itu, bahunya naik, namanya orang teater. Bahunya naik, itu kan ada gesturnya, bahu naik, tangan ke sini. Nah, begitu terisi mangkok saya itu kan mangkok kaleng itu yang bekas susu. Jadi saya tahu kan bekas susu. Karena saya kan nggak ngerti, saya mungkin dari dulu nggak mata duit kan. Kalau mata duit kan punya yang saya ambil kan, bukan punya saya yang saya kasih. Nah, kalau pulang senang, ya bahagia. Orang sholat, tak sholat ya, tapi sudah gini. Tapi nggak gini lah ya, nggak gini kalau Nah itu. Nah kemudian tengok lagi yang lain sepanjang ini, orang kepingin gembira kok. Lalu ya seperti yang saya bilang itu pendapat dari kecil karena hasil dari pengamatan dari kecil. Tengok terus, rupanya tiba-tiba kita harus menulis, dan kita menulis. Jadi salah satu mau baru. Oke. Ini kan dari katanya Pak. Pada bait kedua itu kan ada tuh Pak. CCTV, jendela, dan sebagainya. Jadi pemilihan benda-benda itu Pak dilakukan untuk menegakkan suatu Nah, coba baca bait kedua. Nah, iya, saya Orang-orang masih bergelut di kamar-kamar yang memiliki lemari besi pada sudut-sudut tersembunyi di awan CCTV, memerdekakan diri, memanjakan hati. Iya kan kalau kita lihat pas malam tahun baru atau malam hari raya itu ada juga orang yang nginapnya di hotel. Ya kan? Ada yang nginapnya di hotel karena suasana hotel udah tahu CCTV ada di situ. Kok duit banyak ya di situ, ya kan?
Nah, kadang-kadang tempat kesnya pun di situ, tempat makanan di situ, udah pernah ke hotel kan? Ya pasti tahu, udah terbayangkan suasana kamar hotel semacam. Dan begitu dia buka jendela, pasti dia kan akan nampak pengamen atau pengemis gitu. Kalau dia merasa punya rasa, dia kan pasti turun dari kamarnya, dia bisa. Ya. Nah, ini enggak, dengan suasana itu dia udah terlena. Ditambah lagi tempat tidur yang asik, segala macam. Dia terlena, lupa dia ternyata masih ada orang yang susah. Yang seharusnya orang susah itu kepingin mendapat sedikit rezeki yang jatuh. Ya, orang susah ini penting supaya kita itu berbagi. Ini persoalan rasa. Malah makin ini ya, berarti makin tidak peduli, makin cuek, makin sedih lah orang tua itu kira-kira gitu. Nah, iya realitas sosial, ya realitas sosial karena itu kan kehidupan di perkotaan di tengah-tengah masyarakat. Yang pengamen-pengemis itu kan lebih banyak di situ. Bahwa ternyata semakin majunya perkotaan, semakin majunya suatu tempat, seharusnya semakin tinggi nilai rasa, ya kan? Tapi ternyata yang muncul apa? Semakin tinggi rasa, tidak peduli atau egoisnya. Iya. Jadi pendidik kan membayangkan gitu Pak, latihan gitu. Jadi apa prediksi Ya tapi udah tanpa disadari tadi udah saya sampaikan kritik sosial. Ya semakin kita mempunyai sesuatu, jangan lupa bahwa di rezeki kita itu ternyata ada juga rezeki orang lain. Ya, kalau kita contohkan misalnya kalau orang itu atau umroh, hajilah kita bilang kan, hajinya tidak akan pernah mabrur selama ada di lingkungan sekitarnya itu ada orang-orang lapar. Ketika dia naik haji tapi masih ada orang yang lapar, hajinya nggak mabrur. Ya. Makanya kita harus lihat orang sekitar kita. Ini kadang-kadang aneh, malah buat pesta, buat selebrasi dan segala macam. Sementara yang hadir itu orang-orang yang datang yang lapar itu kan malu dia kan? Ya kan? Bukan dia gengsi, enggak malu. Beda orang yang sesama malu kan malu kan? Pak, awak nggak ada apa-apa nggak benar. Seharusnya kita yang dikumpulkan, kita yang datangin. Ini Bu, ini Pak, ya kan? Ya, mohon doa restunya. Ini malah ada kisah kalau ceritakan kita itu kan. Kisahnya seperti ini, seorang ini musafir ya, cerita musafir. Mendengar namanya musafir ini bebas waktu dan ruang. Berjumpa dengan dua orang malaikat sedang berdialog. Ada berapa yang naik haji tahun ini? 2 jutaan. Ada berapa yang hajinya mabrur? Tak satu pun. Loh, kok bisa gitu? Tak satu pun jutaan, tapi tak satu. Tapi ada Fulan bin Fulan, dia nggak berangkat haji, tapi hajinya mabrur. Bingung kan? Nah, kok bisa? Penasaranlah musafir ini. Bertanyalah dia sama malaikat, namanya udah bebas waktu dan waktu. Orang sakti itu bebas waktu. Dan dicarilah si Fulan dan bin Fulan. Begitu dicari, dia tengok, dia minta izin dulu tinggal di rumah itu. Apa kira-kira amalan perbuatannya itu? Sampai kayak gitu dia nggak berangkat haji, tapi hajinya mabrur. Rupanya dia tinggal tukang sopan, ya kan? Sopan. Kita tengok, ya nggak ada yang istimewa, biasa aja gitu. Akhirnya dia bertanya, apa yang sudah kau perbuat wahai Fulan? Nggak ada, biasa aja. Ini nggak ada, biasa aja. Itu nggak ada, biasa aja. Kira-kira pernah ada niat mau naik haji? Ada. Loh, kenapa nggak berangkat? Ya, saya sudah mengumpulkan uang dari hasil soal sepatu tadi, jahit sepatu, buat sepatu. Sudah terkumpul duit itu dan sudah siap untuk berangkat haji. Tapi pada saat itu istri saya dalam keadaan ngidam. Tahulah kalian ngidam. Namanya musafir. Musafir ini bebas waktu dan ruang. Berjumpa dengan dua orang malaikat sedang berdialog. Ada berapa yang naik haji tahun ini? 2 jutaan. Ada berapa yang hajinya mabrur? Tak satu pun. Loh, kok bisa gitu? Tak satu pun jutaan, tapi tak satu. Tapi ada Fulan bin Fulan,
dia nggak berangkat haji, tapi hajinya mabrur. Bingung kan? Nah, kok bisa? Penasaran lah musafir ini. Bertanyalah dia sama malaikat, namanya udah bebas uang dari waktu. Orang musafir udah bebas uang. Dan dicarilah simpulan dari simpulan itu. Begitu dicari, dia tengok, dia minta izin dulu tinggal di rumah itu. Apa kira-kira amalan perbuatannya itu sampai begitu dia nggak berangkat haji, tapi hajinya mabrur. Rupanya dia tinggal tukang sopan, ya kan? Sopan. Ditengok, ya nggak ada yang istimewa, biasa aja gitu. Akhirnya dia bertanya, apa yang sudah kau perbuat wahai fulan? Nggak ada, biasa aja. Ini nggak ada, biasa aja. Itu nggak ada, biasa aja. Kira-kira pernah ada niat menaik haji? Ada. Loh, kenapa nggak berangkat? Ya, saya sudah mengumpulkan uang dari hasil soal sepatu tadi, jahit sepatu, buat sepatu, sudah terkumpul duit itu dan sudah siap berangkat. Tapi pada saat itu istri saya dalam keadaan ngidam. Tahu lah kalian ngidam loh. Nah, pengen tercium aroma masakan dari tetangga. Menurut istrinya itu, sedap kali ini, enak kali ini. Minta tolong dia sama suaminya, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja yang penting. Nah, terasa macam ini udah tercium kita aromanya kan? Iya, karena di kantin kita tercium aromanya. Nah, datanglah suaminya. Pada saat itu dia menjumpai seorang perempuan janda lagi memasak sesuatu, merebus sesuatu, dan bertanya, apa yang kau masak wahai? Ya, kira-kira gitu. Oh, biasa aja. Bolehkah aku minta walaupun sedikit? Karena istri itu lagi dalam keadaan ini. Apa kata yang masa itu? Makanan ini halal bagi kami, haram bagi. Bingung lagi kan? Halal bagi kami, haram bagi. Bingung lagi kan? Tadi bingungnya nggak berangkat haji tapi hajinya mabrur. Sekarang halal tapi haram. Nah, masih bingung. Orang sastra banyak bingung. Ini susah ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena kami sudah seminggu lebih lama. Lalu kami menemukan ada bangkai binatang. Bangkai binatang inilah yang kami olah. Berarti halal bagi dia kan? Haram bagi kenapa juga tidak? Pulanglah suaminya ini nyampaikan kepada istrinya. Untunglah istrinya bijaksana. Enak kali suami punya istri bijaksana, ya kan? Soalnya duit pemberangkat haji loh. Payah kali istri itu oh enggak. Ini ternyata apa kata istrinya? Karena setelah disampaikan seperti itu, udah kita kasihlah uang saya, uang kita yang kita kumpulkan itu kepada mereka. Dikasihlah sama suaminya kan gitu kan? Uang berangkat haji yang dikumpulkan bertahun-tahun itu diserahkan sama mereka. Sudah. Jadi pada dasarnya dia memang nggak berangkat haji, tapi niat hajinya itu sudah terlaksanakan dan mabrurlah haji. Nah, itu dia kan. Jadi pengamatan itu kita coba. Nah, jadi makanya semakin banyak rezeki kita jangan merasa itu punya. Sama dengan yang saya lakukan ini. Yang saya dapatkan ini, kalau kita bilang rezeki itu kan nggak hanya uang, kesehatan, ilmu. Nah, ilmu yang saya miliki ini bukan punya saya semua gitu kan. Ya saya bagi sama kalian. Ya kan, berbagi rezeki tapi lewat ilmu pengetahuan, ilmu sastra, ilmu kehidupan, filosofi, memaknai hidup. Ya kan, banyak rezeki, makin banyaklah. Makanya saya kalau ada masalah. Cuma kalau udah Zoom meeting katanya, Google meeting, saya nggak mau. Kenapa? Takut ya kan? Apa? Oh iya, yang mana? Banyak itunya ya kan? Apalagi sinyalnya nge-lag. Bagus jumpa kayak gini, langsung kita kenal, ya kan? Nampak. Apalagi pas kalian main itu, Pak Rauda, ya kan? Iya. Oh ya ingat lah makanya. Oh iya, saya kan itu kan. Kalau nggak jumpa kita menang juara berapa? Juara 2 paten, ya kan? Kalau nggak jumpa tadi kan
pasti lewat gitu aja kan, nggak ada lagi tegur sapa gitu kan. Nah, jadi teknologi juga bukan membuat nambah bersosialisasi, malah makin jauh. Nah itu, jadi ini kan silaturahim. Silaturahim ya nambah rezeki juga. Jadi rezekinya apa? Kalian jadi makin pintar, makin kenal. Ya mana tahu nanti kalian jadi orang-orang hebat. Jumpa sama saya, oh Pak Rauda udah berangkatkan haji. Sama-sama kita berangkat. Gitu kan misalnya ya kan. Kalau niat baik kan tetap jalan. Nah itulah dia. Oke, lanjut. Jadi Pak, terkait puisi Bapak nih yang baik keempat Pak. Oh yang keempat, dilewatin yang ketiga. Yang doanya seakan habis di dalam alamat. Itu Pak menggambarkan spiritual. Iya karena gitu ya. Baik guys, kita semua baca ya. Rasa merdeka entah di mana. Seorang lelaki tua terduduk sendiri di simpang mati. Doanya seakan habis kehilangan cahaya mata. Mengharapkan sepanjang perjalanan hidup. Jadi kalau itu kalau tadi ada kritik sosial, ya kan? Kalau yang ini dia religi kan? Ya, jadi makanya makin komplit puisi itu makin sedap dia. Ada satu puisi yang berkaitan dengan ini juga, karyanya Abdul Hadi Wahid. Tuhan kita begitu dekat. Itu, nah, Tuhan kita begitu dekat. Di sini ya, Tuhan kita begitu dekat. Bagai kain dengan kapas. Aku kapas dalam kain. Tuhan kita begitu dekat, bagai api dengan panas. Aku panas dalam api. Tuhan kita begitu dekat, bagai angin dan arah kita begitu dekat. Dalam gelap ini aku nyata pada lampu padamu. Dalam gelap ini aku nyata pada lampu padamu. Sudah dalam gelap nyata pada lampu padamu. Artinya apa? Ketika kita berhadapan dengan urusan duniawi tanpa melibatkan Tuhan, maka siap-siaplah menderita. Tapi kalau kita selalu melibatkan Tuhan, udah aman. Jadi pada saat seperti itu, ya itulah kesempatan dia itu berzikir mengingat Tuhan kan gitu. Jadi sampailah doanya kelar, doa dia. Ingat doa orang-orang berdolim itu kan tempat terkabul, ya kan? Doa orang-orang sabar itu tempat makbul dan tempat terkabul. Jadi memang kayak gitu, dia nggak merasa susah karena masih ada Tuhan di hati. Jadi kalau misalnya kita berpikiran segerlah akhiratmu, maka dunia akan menyusul. Jadi kalau ngejar dunia, belum tentu akhirat menyusul. Makanya dia ingat Tuhan. Nah setelah itu nanti akan ketemu berikutnya nanti. Itu aja. Oke, lanjutnya apa? Disinilah dia bertahan, menghirup detik perjalanan dan maksudnya anak dia bertahan, menghirup detik perjalanan dan Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau kita sudah menyertakan bahwa kepada Tuhan, ini udah nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada lagi. Ngasih makan itu ada 3 ngasih makan. Yang terendah itu ngasih makan perut dengan makanan atau minuman. Itu yang paling rendah, hampir sama kita levelnya dengan binatang. Yang kedua ngasih makan otak. Dengan apa ngasih makan otak? Dengan ilmu, itu yang agak tertinggi. Yang paling puncak ngasih makan kalbu dengan zikir dan doa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu sudah ngasih makan kalbumu, ya kan, kamu tidak akan lagi merasa kelaparan, otomatis kamu akan semakin cerdas.
ya kan? Jadi nggak ada lagi rasa tamak tadi, nggak ada lagi egois. Contohnya nyatanya kalian ngasih makan kalbu tapi nggak merasa kelaparan, gimana itu kamu coba? Pas bulan puasa, kan sering ibadah zikir ya kan, tapi kan nggak merasa lapar kita, ya kan? Karena udah dikasih makan kalbu itu, tapi betul-betul rasa akhirnya nggak merasa kelaparan. Nah itulah dia dengan menyertakan Tuhan itu udah istilahnya bolos, EGP. Emang gue pikirin, kenapa udah nggak merasa lapar lagi, merasa kenyang, pokoknya bahagia aja perasaannya. Jadi nggak ada lagi merasa sakit lagi, nggak ada yang namanya merasa kesakitan, nggak ada merasa penderitaan. Malah orang-orang zuhud semakin dia dikasih penderitaan dia semakin bahagia. Kalau dia dikasih kenikmatan dia nangis merasa banyak orang zuhud. Kenapa? Kalau dia dikasih kenikmatan dia anggapnya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan itu nggak sayang lagi sama dia. Nah, karena dikasih cobaan-cobaan itu jangannya Tuhan itu senang. Oh masih dekat sama dia, aku masih dites. Oh masih senang dia, sedang. Orang-orang sufi seperti itu. Ini enggak, begitu dikasih penderitaan sini udah stres, ya kan? Udah stres. Padahal udah kita bilang, gak usah stres, mati aja. Ibarat filosofi kopi. Masih ingat kan kopi? Orang mewakili pahit, kopi itu masih sur. Kalau misalnya ada orang suka kopi katanya tapi manis, itu bukan suka kopi, itu hanya iseng aja. Yang suka kopi, kalau suka kopi sejati, semakin pahit semakin sedap dia. Jadi kita juga hidup. Orang zuhud tadi, kalau misalnya enggak dikasih penderitaan, dia malah nangis gitu. Ya kan? Itu juga. Kenapa? Dia tahu bahwa Tuhan itu sedang dekat sama dia, ngetes. Sampai sejauh mana kita sabar. Ingat, innallaha ma'as sabirin. Nah, sama kalian enak masing-masing ayat masing-masing hadis ya kan. Kalau yang lain-lain udah berapa orang, udah ada berapa kelompok, ini ada 5 kelompok sama kalian. Datang berturut-turut, semalam datang. Cuma ada yang non ya kan, jadi agak-agak sanksi orang. Ada lagi? Iya. Modernisasi. Ya, itu tadi kita bilang pada akhirnya fitnah dajjal, ciri-ciri kiamat tanda-tanda kiamat bahwa seorang ibu akan melahirkan majikan. Seorang ibu akan melahirkan majikan. Itu ciri-ciri kiamat. Apa buktinya seorang ibu melahirkan majikannya? Biasanya kita yang melayani. Ini sekarang apapun ibu yang melayani. Maaf catat ya, sorry lah kalau disensor juga. Karena di dalam kita pun padahal kita berdewasa masih mama juga. Ya kan berarti ini tanda-tanda kiamat ini. Seharusnya usia kalian ini, kalian yang menyediakan makanan untuk mama bapak, nyimpan kopi bapak, nyimpan teh, ini masih mama juga menyiapkan makanan gitu. Seharusnya mama udah nggak kerja lagi, pokoknya duduk manis saja di rumah, kita yang kerja, ya kan? Ini mama juga, jadi seolah-olah mama anda atau orang tua kita itu jadi pembantu. Walaupun memang orang tua sangat senang melakukan itu, kita sebagai anak lah. Iya, yang berinisiatif. Begitu mama kita yang memegang sapi misalnya, udah mak awak aja, udah mama duduk aja bagus. Begitu mama kita menyiapkan sapi di piring, udah mama duduk aja mak biar udah mak awak aja masak. Atau misalnya kalau nggak bisa ngerjain semua, awak bantu ya mak. Awak bantu ya mak. Mama misalnya nyapu halaman, kita nyapu ruangan misalnya. Atau mama nyapu ruangan aja, awak biar halaman. Atau misalnya udah mama bosannya mama nyuci piring aja misalnya gitu kan. Biar awak nyuci baju. Bah, jadi tim gitu, teamwork kerja sama. Jadi jangan biarkan dia semua. Ini enggak ada urusannya kita maksa nangis. Kehilangan charger. Di mana mama taruh? Mak, kaos kaki di mana, Mak? Jadi kan iya, iya makanya tengoklah apalagi udah ada HP ini dipanggil pun nggak dengar sibuk main game. Itu kalau yang laki-laki hobi main game,
Kalau yang perempuan hobinya chattingan atau nengok-nengok masakan, nengok TikTok, kadang-kadang dia TikTok. Mau dia menggila-gilakan dirinya. Begitu ada lomba nggak mau dia, iya kan? Nah. Iya, pas TikTok digila-gilakannya enggak. Pas ada lomba, malulah. Tidak fair kan dengan hidupnya kan? Enggak, itu enggak diajak semua begitu. Karena memang udah zamannya, ya kan? Nah, kalau bisa kita jangan gitu. You must be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Kau sampai ikut orang mau, kalau trennya positif nggak apa-apa. Kalau tren negatif kayak gitu, kalau bisa nggak usah. Ada lagi? Apa? Nanya? Oke, nanya. Kalau sebagai udah sampai di akhir, tadi Oh ya, kenapa itu memang udah sampai di akhir? Iya. Iya. akhirnya Kamu ini, Pak, juga. apa yang Bapak harapkan dari pembaca Lasakan pertama kali ketika membaca Lelaki Tua di Cimaraya? Apa yang Bapak harapkan? Sebenarnya kan tadi saya bilang kan, ketika kau kepingin kasih pikiran-pikiranmu bisa dibaca orang, maka menulislah. Apa yang sedang kau rasakan, maka menulislah. Sebagai seorang pengamat, karena ciri-ciri orang Islam itu salah satunya apa, penanda ciri-ciri orang Islam. Iqra, bacalah ini bukan berarti apa yang tertulis. Kita melihat situasi dan kondisi, lahirkan rasa di situ dengan adanya Iqra. Jangan selesai dulu. Nanti di kelas ada itu, di kelas enak dia makan. Dia lupa di kelas itu ada juga orang yang duitnya nggak ada, anak kos yang mau kita makan. Sanggup kali ya kan gitu kan. Pas puasa apalagi gitu kan. Jadi nilai rasanya itu udah berkurang. Padahal dia nggak berkurang. Islam itu tandanya roh, ya kan? Roh. Jangan sendiri. Ini jago nyanyi, bagus suaranya. Pernah ikut ajang Indonesian Idol, juara 1. Beli speaker besar, bagus mic-nya, taruh di kamar, terus jam 3 malam dia nyanyi. Ku terima suratmu dengan volume yang tertinggi. Kira-kira nyaman nggak orang tidur? Gimana juara Indonesian Idol? Ya, terganggu kan? Didatangi sok mati dia, banyak fans datang katanya, perasaan. Padahal dia marah-marah, padahal marah terus marah pula. Dia sibuk kan, bilang kepo kan, bilang orang mik aku kok, speaker aku, suara aku nyanyi di rumahku, di kamarku mandi, kok kalian yang sibuk, kepo kan? Berarti dia nggak ikut kan bahwa di lingkungan dia itu ada orang lain yang mendengar suaranya, itu jamnya jam istirahat. Iya, nggak membaca situasi dan kondisi adik simbada kenapa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Dia situasinya orang istirahat. Kalau kepingin nyanyi, volumenya kecil. Ya kan? Jadi melatih nilai rasa ikhram termasuk buat tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Saling ingat mengingatkan untuk selalu berbuat baik, selalu saling mengingatkan untuk tetap sabar. Karena kunci hidup itu hanya syukur dan sabar. Sabar dalam syukur, syukur dalam kesabaran. Berkaryalah, karena karya akan membuat kamu terkenal. Rendah hati akan menjadikannya abadi, kesombongan akan menjatuhkannya perlahan. Bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Kami berharap pesan yang kita Amin. banyak ya. Terima kasih. Sekian dari wawancara kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Semuanya. dadah.